Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Figur Laga Ababil dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Murabbitun, Muwahhidun, Idrisiyah, dan Aghlabiyah. Untuk menyimak selanjutnya, check it out. Yang pertama, dinasti Murabbitun pada tahun 1056 hingga 1147. Istilah Murabbitun diambil dari kata ribat yang berarti suatu tempat peradatan dan pengajian yang didirikan oleh Abdullah bin Yasin, yakni seorang ulama besar dari Maroko Utara. Mereka sebenarnya telah mengenal Islam sejak abad ketiga Hijriah. Karena dakwahnya dianggap sangat memberatkan dan juga terlalu keras bagi masyarakat nomadik Berber, maka ia diusir dari Sahara. Ia melanjutkan dakwahnya ke arah selatan di sekitar sungai Senegal. Di sana ia mendirikan sebuah ribat sebagai tempat ibadah dan mengajarkan agama bagi masyarakat sekitarnya. Karena menempati ribat ini, mereka disebut kelompok Murabbitun. Dinasti Murabbitun mengalami kemajuan ketika berada di bawah kepemimpinan Yusuf bin Tashfin, yakni pada tahun 1061 hingga 1106 Masehi. Ia memperluas kekuasaannya ke Fes, kemudian ke Tlemcen dan Aljazair, hingga mencapai pegunungan Kabilis. Menurut catatan sejarah, pemimpin dan amir Murabbitun berjumlah 6 orang. Dari 6 orang itu, 4 yang pertama berhasil mengantarkan dinasti itu berkembang dan mengalami kemajuan. Mereka adalah Abdullah bin Yasin, Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tashfin, dan Ali bin Yusuf. Sedangkan 2 orang amir berikutnya, yakni beliau Ibrahim bin Tashfin dan Ishaq bin Tashfin, tidak mampu mempertahankan kemajuan Murabbitun. Ibrahim dan Ishaq merupakan amir yang lemah. Disintegrasi yang terjadi di Spanyol menimbulkan negara partai. Di pegunungan Atlas terjadi pergolakan suku Mas Muda yang dipengaruhi pembaruan dalam ajaran agama yang dipimpin oleh Ibnu Tumar, di mana pada tahun 1147 Masehi, perintis gerakan Al-Muwahhidun ini dapat merebut Marrakesh, sehingga Ishaq dan pengikutnya dibunuh. Dengan kekalahan ini maka berakhirlah kekuasaan dinasti Murabbitun. Ilmu yang berkembang pada masa ini seperti fikih, hadis, dan tafsir. Dinasti yang berikutnya yakni dinasti Muwahhidun, yakni pada tahun 1121 hingga 1269. Nama Al-Muwahhidun yang berarti orang-orang yang mengesahkan dinisbahkan kepada kelompok gerakan yang mendasari lahirnya dinasti ini. Al-Muwahhidun lahir untuk memprotes mazhab Maliki yang kaku, konservatif, dan legalistik yang berkembang di Afrika Utara berkat dakwah Al-Murabbitun. Dinasti ini muncul sebagai respon terhadap kehidupan sosial yang mengalami kerusakan sejak masa akhir kekuasaan Al-Murabbitun. Sebagaimana Al-Murabbitun, kemunculan dinasti Al-Muwahhidun bermula dari gerakan dakwah agama beralih menjadi kekuatan politik dan reformasi sosial. Gerakan dakwah ini dipelopori oleh Muhammad ibnu Tumar yang kemudian bergelar Al-Mahdi. Ia berasal dari kabilah Mas Muda Berber, suku Hargah di wilayah Sus Maghrib Al-Aqsa. Ia adalah ulama besar yang pernah berguru di berbagai pusat ilmu pengetahuan Spanyol dan Baghdad. Dinasti Muwahhidun berkuasa selama kurang lebih 122 tahun, dipimpin oleh 13 sultan. Mereka adalah Abdul Mukmin, Abdul Yaqub, Abu Yusuf Yaqub, Muhammad Al-Nasir, Al-Mansur, Al-Makhlu, Al-Adil, Al-Mu'tasim, Al-Makmun, Al-Rosi, Al-Sa'id, Al-Murtadla, dan yang terakhir Al-Wasik. Perekonomian pertanian di sana sangatlah maju. Hasil pertanian dan industri diekspor ke Asia Tengah dan India. Beberapa cabang ilmu pengetahuan berkembang, di mana hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya para ilmuwan dengan berbagai karya
yang hingga sekarang sebagiannya masih kita gunakan. Filsuf besar lahir seperti Ibnu Rushd, Musa bin Maimun, dan Ibnu Tufel. Dalam bidang tasawuf lahir Ibnu Arabi dan Ibnu Qarsi. Munduran dinasti Muwahhidun disebabkan utamanya karena luasnya wilayah, sementara penduduknya sangat majemuk yang terdiri dari bangsa Berber yang terkenal dengan sikapnya yang keras dan bengis. Adapun sebab yang menjadikan dinasti Muwahhidun akhirnya mengalami kehancuran adalah timbulnya berbagai pemberontakan di Afrika Utara yang menuntut kemerdekaan seperti Bani Tilmasan. Namun yang paling langsung adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh Bani Marin yang berhasil merebut Marrakesh. Maka semua wilayahnya di Afrika Utara diambil alih oleh Bani Marin, sedangkan wilayahnya yang di Spanyol diambil oleh penguasa Kristen. Pada masa dinasti ini banyak pengembangan kehidupan, agama, sosial, politik, dan militer. Menginjak dinasti yang berikutnya, yakni dinasti Idrisiyah pada tahun 789 hingga 926 Masehi. Dinasti Idrisiyah didirikan oleh Idris bin Abdullah pada tahun 788 Masehi. Terbentuknya dinasti Idrisiyah didukung oleh para tokoh barbar Zenata di Maroko Utara, sehingga menjadi dinasti Islam pertama yang berdiri di Maroko. Idris memiliki kota Fez sebagai pusat pemerintahan. Karena letak geografisnya yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, membuat dinasti Idrisiyah sulit untuk ditaklukkan. Idris digantikan oleh Idris II. Setelah Idris I meninggal, diracuni oleh mata-mata dari Abbasiyah. Idris II berhasil menyatukan suku-suku barbar Zenata dan imigran-imigran Arab di bawah satu kekuasaan politik. Setelah berhasil membangun dinasti Idrisiyah, Idris I digantikan oleh putranya Ali bin Muhammad. Pada masa pemerintahan Ali bin Muhammad terjadi konflik hingga akhirnya kekuasaan Ali bin Muhammad berpindah ke tangan Yahya bin Muhammad. Pada masa ini, kota Fez banyak dikunjungi imigran dari Andalusia dan beberapa wilayah di Afrika. Kota Fez sebagai pusat pemerintahan dinasti Idrisiyah berkembang dengan sangat pesat di segala bidang kehidupannya, termasuk banyak berdirinya bangunan-bangunan megah. Dapat dikatakan masa ini menjadi masa kejayaan Idrisiyah. Kekuasaan kemudian berpindah kepada Yahya II. Pada masa ini, dinasti Idrisiyah mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh ketidakcakapan Yahya II menjalankan pemerintahnya. Akhirnya Yahya III berhasil menduduki tahta kekuasaan. Pemerintahan baru ini berhasil mengembalikan situasi wilayah Fez sehingga menjadi tentram dan aman. Yahya III memerintah cukup lama. Ia kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Yahya IV. Pada masa pemerintahan Yahya IV, wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah dan dikuasai kerabat-kerabat penguasa dipersatukan kembali dalam satu pemerintahan politik. Setelah kembali pulih pada tahun 974, dinasti Idrisiyah harus dihadapkan dengan konflik yang terjadi antara Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Fatimiyah di Mesir dalam memperebutkan kekuasaan di wilayah Afrika, di mana kota Fez menjadi wilayah pertikaian. Dinasti Idrisiyah pun akhirnya harus jatuh setelah perpecahan kembali terjadi. Perpecahan itu juga membuat kekuatan Idrisiyah menjadi lemah, sehingga ketika datang serangan dari dinasti Fatimiyah dan mereka tidak dapat bertahan. Adapun mengenai status dan hubungan Idris dengan pemerintahan pusat, tidak pernah memperoleh pengakuan dan tidak banyak mencatat keunggulan-keunggulan di masa pemerintahannya. Bukan berarti sama sekali dia tidak mempunyai andil terhadap Islam, namun dalam aspek dakwah, Idrisi telah membawa Islam dan meyakinkannya pada penduduk Maroko dan sekitarnya. Melalui dinasti ini, suku barbar yang dulunya hidup secara tidak teratur akhirnya dapat membangun suatu pemerintahan sendiri. Yang terakhir kita menginjak pada dinasti Al-Labiyah pada tahun 184 hingga 296 Hijriah atau 808 Masehi hingga 909 Masehi.
Khalifah Harun ar-Rasyid menyerahkan kawasan Tunisia kepada Ibrahim bin Aghlab. Tujuannya adalah untuk menahan ekspansi dinasti Idrisiyah di wilayah Mesir dan Syam. Karena itulah Ibrahim bin Aghlab kemudian mendirikan dinasti Aghlabiyah dengan wilayah kekuasaannya mencakup daerah Tunisia dan Aljazair. Ibrahim bin Aghlab terkenal sangat cakap dalam bidang administrasi pemerintahan, sehingga ia mampu menjalankan pemerintahan yang berpengaruh dalam dunia Islam. Dinasti Aghlabiyah ini ketika berada di bawah kepemimpinan Ziyadatullah I berada pada masa kejayaannya. Ia mampu memimpin pasukan Aghlabiyah melakukan ekspansi hingga ke wilayah Eropa. Kemudian pada tahun 827 Masehi, Ziyadatullah mengirim sebuah ekspedisi untuk merebut wilayah Sisilia dari tangan pemerintahan Bizantium. Sisilia yang terletak di wilayah strategis kemudian dijadikan sebagai pusat komando pasukan dinasti Aghlabiyah untuk menaklukkan daratan-daratan Eropa. Ziyadatullah memberikan kontribusi penting dalam sejarah Islam karena ia berhasil menyebarkan peradaban Islam ke wilayah Eropa. Dinasti Aghlabiyah terkenal dengan prestasinya di bidang arsitektur, terutama dalam pembangunan arsitektur masjid. Pada masa Ziyadatullah yang disempurnakan oleh Ibrahim II, berdiri sebuah masjid yang sangat megah sekali, yakni Masjid Qairawan. Menara masjid yang merupakan warisan dari bentuk bangunan masa Umayyah menjadi salah satu bangunan tertua di Afrika. Wilayah Qairawan pun menjadi sebagai kota suci keempat setelah Mekah. Pada akhir abad ke-9, dinasti Aghlabiyah di Ifriqiya mengalami kemunduran setelah masuknya propaganda Syiah oleh Abdullah bin Syiah. Ia telah menanamkan pengaruh yang kuat di kalangan orang-orang suku Ketama. Ditambah adanya kesenjangan sosial antara keluarga Aghlab dengan orang-orang Ketama, sehingga muncul sebuah kekuatan militer baru menentang pemerintahan Aghlabiyah. Pada tahun 909 Masehi, kekuatan militer baru itu berhasil menggulingkan pemerintahan terakhir dinasti Aghlabiyah, pimpinan Ziyadatullah III. Sehingga sejak saat itu wilayah Ifriqiyah dikuasai oleh orang-orang Syiah. Yang masa selanjutnya membentuk dinasti Fatimiyah. Para penguasa dinasti Aghlabiyah yang pernah memerintah adalah sebagai berikut. Pertama, Ibrahim I Ibnu al-Aghlab. Kemudian Abdullah I. Berikutnya Ziyadatullah. Berikutnya Abu Ikal al-Aghlab. Berikutnya Muhammad I. Berikutnya Ahmad. Selanjutnya Ziyadatullah. Berikutnya Abu Ghazanik Muhammad II. Berikutnya Ibrahim II. Selanjutnya Abdullah II dan yang terakhir Ziyadatullah III. Ya, itulah sedikit penjelasan dari materi ataupun penyampaian dari saya tentang peradaban Islam dinasti Al-Murabbitun, Al-Muwahhidun, Idrisiyah, dan Aghlabiyah. Jangan lupa like and subscribe, komentar, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.